Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yahya bin Mu'ad pernah menulis sebuah makalah tentang hikmah yang bunyinya, al-hikmatu tahwi minas sama ilal qulub fala taskun fi qalbihi wa fihi arba'un hisalin. Hikmah itu turun dari langit menuju kepada tiap hati manusia. Jadi Allah setiap hari menurunkan hikmah kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Dan ketika manusia itu mendapatkan hikmah dari Allah, yang pertama, manusia itu tahu akan halal dan haram. Manusia itu tahu akan benar dan salah. Dan yang kedua, ketika manusia itu mendapatkan hikmah dari Allah, maka manusia itu hidupnya selalu penuh bermanfaat. Entah itu buat diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Maka Allah menjanjikan bahwasanya setiap manusia itu akan mendapatkan hikmah dari Allah. Tetapi dalam makalah tersebut dilanjutkan, fala taskun fi qalbihi wa fihi arba'un hisalin. Tetapi hikmah yang dari langit itu tidak mau singgah di dalam hati manusia. Wa fihi, yang di dalam hatinya itu arba'un hisal, ada 4 permasalahan. Yang pertama, ar-rukun ila dunia, yaitu ketika manusia condong kepada dunia. Ketika Allah memberikan waktu 24 jam, ketika 24 jam itu direkapitulasi, maka hidupnya lebih condong dunia daripada condong akhirat. Yuhibbud dunya wa yansawunal akhirah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Bukan berarti kita itu selama 24 jam kita urusannya ukhrawiyah saja. Tetapi ini mengingatkan bahwa ketika kita menjalankan urusan dunia, sandarkanlah urusan dunia itu kepada Allah. Awalilah dengan nama Allah. Insya Allah ketika kita awali dengan nama Allah, urusan duniawiyah ini mengandung pahala yang sangat luar biasa. Kulu amarin tibalin la yubda' bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak diawali dengan nama Allah, maka perkara itu putus dari nikmatnya Allah, dari barokahnya Allah. Yang kedua, hikmah tidak akan muncul ketika manusia itu mempunyai sifat hasadun ahin, atau iri kepada saudara. SMS senang melihat saudara susah, dan susah melihat saudara senang. Ini yang menyebabkan hikmah tidak muncul dalam hati manusia. Maka manusia boleh iri. Iri masalah apa? Iri masalah amaliyah ukhrawiyah. Iri masalah amaliyah diniyah atau masalah agama. Kalau kita iri masalah dunia, ini yang menyebabkan hikmah tidak akan muncul dalam hati kita. Kemudian yang ketiga kalinya, hikmah tidak akan muncul dalam hati kita ketika kita mempunyai sifat habbun syarafin, suka dipuji oleh pujian manusia. Jadi amaliyah kita yang kita lakukan hanya kepingin pujian manusia, kepingin tepuk tangan manusia, tanpa kita itu ingat bahwa amaliyah ini sejatinya hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau amaliyah kita hanya tertuju kepada manusia, maka hikmah tidak akan muncul dalam hati kita. Dan yang terakhir, hikmah tidak akan muncul ketika manusia itu mempunyai sifat humghadin. Dia pesimis tentang hari esok, pesimis tentang kehidupan yang serba sulit. Apa-apa sulit, ekonomi sulit, pekerjaan sulit, sehingga dia itu lupa bahwa Allah itu yang mengatur kita, Allah yang memberi kehidupan kita, Allah yang memberikan segala sesuatu nikmat kepada kita. Yang namanya rumput
di bukit berbatu saja akan tumbuh. Yang namanya kecoa aja bisa hidup, apalagi manusia yang khalaqal insana fi ahsani taqwim, diciptakan manusia ahsan dan takwim, terbaik dan sempurna. Pasti Allah akan memberi kehidupan. Yang terpenting kita harus husnudzon kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.